Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu berserah diri karena kita sebagai hambanya tidak punya kekuatan atau apapun tanpa ada hidayah dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pecinta drama, pada kesempatan kali ini sebagai bentuk pengantar drama Turki, saya menyampaikan kepada Anda bahwa dinamika perkembangan drama di Indonesia ini selalu mengikuti perkembangan teknologi. Artinya, teknologi itu mempengaruhi perkembangan drama. Segala sesuatu yang memungkinkan teknologi itu masuk ke ranah drama, maka dia akan dimanfaatkan. Oleh karena itu, dinamika ilmu drama ini juga pesat sekali perkembangannya. Seakan-akan setiap saat akan selalu terjadi pembaharuan-pembaharuan yang dikatakan dengan hukum atau kaidah dalam ilmu dramaturgi. Baiklah, drama ini pada awalnya kita mengenal di tanah air dengan istilah sandiwara. Sandiwara itu ada kata sandi, ada kata wara. Sandi itu rahasia, wara itu pesan. Pesan dan rahasia. Pesan itu dalam karya sastra dikategorikan dengan amanat. Amanat yang secara rahasia. Artinya tanpa secara cermat kita memahami pesan dari sebuah drama, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat, kita tidak dapat mengambil manfaat dari sebuah tontonan drama. Dan drama itu hanya sekedar hiburan, tidak menambah wawasan kita. Tapi jika kita secara cermat mengamati sebuah sandiwara, maka sandiwara atau tontonan itu akan mempunyai nilai tambah. Baik untuk cara kita berpikir, cara kita bertindak. Ada hal-hal yang kemungkinan tidak kita sadari atau tidak kita ketahui disampaikan oleh sebuah pementasan sandiwara atau drama. Namun istilah sandiwara atau drama itu selalu berkembang berdasarkan perkembangan waktu. Nah, orang mengenal namanya seni pertunjukan. Artinya, drama itu bahagian dari yang diperagakan, yang dipertunjukkan. Masyarakat menyajikan drama dalam bentuk yang sangat kompleks, sangat lengkap. Saya katakan sangat lengkap karena ada unsur-unsur lain yang membangun sebuah pementasan drama yang namanya sandiwara pada masa itu. Yaitu pementasan itu dikaitkan dengan atau ditambah dengan unsur musik, ditambah dengan unsur busana, ditambah dengan unsur makeup, artis, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dia bahagian dari yang utuh. Dan semuanya itu bertujuan untuk membangun karakter dan peristiwa yang disajikan dalam sebuah drama agar lebih hidup, agar lebih mempesona, agar stimulusnya dapat menimbulkan respon penonton. Nah, kita mengenal namanya seni pertunjukan rakyat. Artinya, karena rakyat jelata, maka drama
itu digunakan atau dipentaskan dalam sebuah arena, lapangan. Penonton melingkar, otomatis melingkar. Kita mengenal namanya randai. Kita mengenal namanya lenong Betawi. Dan banyak lagi bentuk-bentuk sandiwara, drama yang ujung-ujungnya adalah bagaimana menyajikan hiburan dan pesan. Tapi pada hakikatnya, sebuah sandiwara, sebuah drama, ia melakukan proses memainkan karakter tokoh. Artinya, seorang pemain akan melakukan kepura-puraan. Dengan cara apa? Dengan cara menghayati karakter yang ada sesuai dengan peran yang diembankan kepada dia. Para pemain memainkan karakter tokoh, mempelajari gerak-gerik semuanya, tindak tutur yang menurut sutradara atau menurut apresiasi pemain itu dapat menghidupkan suasana. Meskipun tidak harus sama persis, tapi paling tidak dengan lakon itu bagi orang-orang yang mempunyai wawasan akan mengenang tokoh yang diperankan. Katakanlah misalnya tokoh pahlawan Bung Tomo atau Soekarno sekalipun. Bagaimana logatnya Soekarno, bagaimana cara Soekarno bicara di mimbar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, sebuah lakon dia harus melalui proses. Prosesnya apa? Survei, studi, baik itu studi pustaka, dokumenter, yang dapat memberikan masukan kepada sutradara dan pemain agar peran yang dimainkan itu mendekati atau dapat hidup sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah. Saudara-saudara sekalian, pertunjukan rakyat yang mengandalkan kekuatan alam atau pencahayaan yang sederhana, katakanlah pementasan di terang bulan seperti Randai, ketika bulan purnama, mulai dari bulan ke 10, 11, 12, 13, 14, yang kita pelajari itu layak untuk menerangi sebuah arena. Maka pihak istana mencoba menata pementasan itu sehingga dapat dilakukan tanpa harus melihat suasana bulan, yaitu dengan cara pentas, seni pertunjukan pentas. Inilah awal mulanya drama klasik. Ada beberapa hal yang jadi catatan saya. Yang pertama, dari pertunjukan raya yang tidak mempunyai naskah secara kaku, maka ketika drama klasik, drama sudah mempunyai naskah. Lalu ketika sebuah pertunjukan rakyat itu dia harus mengikuti suasana alam, maka sekarang dengan menggunakan pentas, hal-hal yang berkaitan dengan halangan itu dapat teratasi. Nah, artinya setelah bicara tentang pentas, tentu kita sudah bicara tentang lighting, lampu, kita bicara tentang blocking, dekorasi dan sebagainya. Kita juga bicara tentang kostum, yang otomatis segala sesuatu unsur drama itu perlahan-lahan disempurnakan orang. Ada muncul kreativitas di sana. Yang mungkin pada awalnya sebuah pementasan hanya mengandalkan patromak
atau obor, otomatis peran itu diganti dengan masuknya teknologi listrik, lighting. Dan kalau pada pementasan drama pertunjukan rakyat di arena mengandalkan vokal secara utuh, nah karena jarak antara pemain dengan penonton tidak terlalu jauh sehingga bisa diandalkan vokal, maka media sound system, pengarah suara itu masuk ke dalam sesuatu yang diperhitungkan, yang digunakan dalam pementasan. Begitu juga ketika di arena pertunjukan orang tidak membicarakan tentang blocking, tempat kejadian. Nah, karena orang akan menonton melingkar semua sisi. Nah, sekarang paling tidak satu sisi dapat dibenahi blockingnya, yaitu latar, katakan latar belakang, karena latar itu letak di belakang. Kiri, kanan, dan depan itu haknya penonton. Nah, otomatis kreativitas di sana juga mengandalkan bagaimana blocking itu dibuat sedemikian rupa yang dapat mendukung suasana, katakanlah suasana hutan. Dan itu terus berkembang ketika dibentuk secara naturalis, misalnya membuat hutan dengan pohon-pohon dan sebagainya. Nah, orang akan akhirnya berkembang menjadi menggunakan layar yang lebih praktis. Anda bisa melihat misalnya di Sriwedari masih ada peninggalan taman hiburan di Surabaya yang menggunakan layar-layar. Jadi sebuah ruang pementasan panggung itu mereka menyiapkan layar-layar yang bisa dijadikan blocking. Tentu naskah-naskah yang akan mementaskan itu menyesuaikan dengan layar-layar. Misalnya gambar kampung, pantai, dan sebagainya. Dan ini menghemat waktu, menghemat tenaga. Karena begitu cepat adegan itu, setting tempat kejadian itu dapat diubah. Meskipun masih menggunakan tutup layar, buka layar. Kemudian saudara sekalian, perkembangan dari sandiwara ke drama tidak terlepas dari pengaruh luar. Kita mengenal namanya istilah teater. Istilah teater. Teater ini banyak pengertian. Ada teater sebagai makna yang berkaitan dengan ruang pertunjukan. Kita mengenal bukan baru, namanya ada teater Idrus Tintin, teater Taman Mini Indonesia Indah, teater Keong Mas di Taman Ismail Marzuki, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya kata teater itu dilabelkan untuk ruang pertunjukan yang menggunakan panggung dan dapat dilakukan di sana pementasan drama. Makna berikutnya, teater sebagai salah satu wadah tempat orang berlatih, bermain drama. Anda bisa mendengar atau bisa mengetahui Rendra membangun sebuah sanggar yang dikatakan bengkel teater Rendra. Mana teater di sana adalah workshop, tempat orang mengolah potensi diri agar ia bisa berpotensi menjadi aktor atau aktris dalam sebuah lakon drama. Dan kemudian mana selanjutnya, teater sebagai sebuah pementasan. Wadah, yaitu pementasan drama itu sendiri dikatakan wadah. Meskipun kita tahu pada masa-masa dekade itu masih ada istilah-istilah lain yang bisa kita telusuri. Kita pernah mendengar yang namanya tonil, bentuk pementasan yang diambil dari istilah Belanda. Dan bahkan ada ciri khas tertentu, misalnya ketoprak.
lenong, dan sebagainya. Wayang uwong misalnya. Itu bentuk-bentuk, pada hakikatnya benang merahnya adalah bagaimana seni lakon. Drama itu bicara tentang seni lakon. Seni lakon itu melakoni karakter-karakter yang ada atau yang dituntut oleh naskah. Nah, pada dramaturgi inilah kita mempelajari bagaimana hukumnya yang harus diikuti. Baik itu berkaitan dengan tempat, baik itu berkaitan dengan pemain, baik itu berkaitan dengan penonton. Karena pada hakikatnya sebuah pertunjukan drama sebetulnya memberikan pengetahuan pada kita tentang sudut dunia yang kecil. Karena di sana selalu ada dua unsur yang terpenting. Unsur stimulus pemain yang ada di pentas dan unsur respon. Dan ini harus saling terkait. Antara stimulus dan respon itu harus ada benang merahnya, keterkaitannya, sehingga terjadi komunikasi. Nah, disinilah sebuah lakon drama dapat sampai seperti yang dikatakan dalam kata sandiwara tadi. Dapat sampai menyampaikan pesan yang rahasia. Karena para pemain sudah memberikan stimulus dan penonton memberikan respon. Nah, respon itu bisa dikatakan respon positif dan negatif. Kalau responnya negatif, misalnya mereka tidak suka, mereka lari dari suasana itu meskipun masih berada di ruangan itu, maka otomatis misi sebuah drama tidak tercapai. Tetapi jika penonton itu dapat dikendalikan oleh pemain, respon mereka, misalnya bagaimana pemain menuntut sebuah adegan, sebuah permainan agar penonton marah atau ketawa, maka rupanya itu dilakukan oleh penonton. Maka sebenarnya hakikatnya antara kedua unsur itu sudah membangun komunikasi. Sudah ada stimulus yang bisa merespon orang. Demikianlah sebagai pengantar dari dramaturgi dalam pertemuan ini. Dan mudah-mudahan Anda bisa mencermati tentang istilah ini. Apalah artinya sebuah istilah, tapi yang dibicarakan sebetulnya tidak berubah dari eksistensi sebuah lakon drama. Ya, sebuah kepura-puraan. Lalu sebuah lakon drama, sebuah kepura-puraan terkadang dalam kehidupan ini diperlukan, apalagi bagi seorang guru. Oleh karena itu, ilmu drama ini dalam kehidupan kita sangat banyak perbedaannya. Bisa digunakan secara positif, bisa digunakan secara negatif. Ingat, ilmu drama bukan tujuan membantu orang atau menggunakan ilmu itu kepada hal yang negatif. Kenapa saya katakan begitu? Saya beri warning. Orang yang mendalami ilmu drama, ia bisa jadi seorang penipu. Karena ilmu drama itu hakikatnya sama dengan ilmu belajar berpura-pura. Berpura-pura itu sama halnya dengan belajar menipu. Nah, oleh karena itu perlu saya garis bawahi bahwa jangan sampai salah menggunakan ilmu drama dalam kehidupan kita. Gunakanlah ilmu ini untuk hal-hal yang sifatnya positif, untuk membangkitkan gairah orang, untuk mencerdaskan manusia dari keterbelakangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.